Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 27. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya tidak ingin ikut bersenang-senang. Lagi pula dia adalah orang yang suka bersih. Meskipun ada Revalina, mantan cinta pertama di sini, dan emosi ketika dia masih muda tak tergantikan. Tapi mau bagaimana lagi? Revalina sudah memiliki suami yang terkenal, dan Aditya juga punya istri. Melihat Axel dengan tatapan jijik, Aditya tersenyum ringan. Aku tidak akan mengganggumu. Setelah mengatakan itu, Aditya hendak berbalik dan kembali ke kamar pribadinya. Jangan, Aditya. Jika kamu menghindar dan tidak masuk, apakah kamu ingin siswa lain pikirkan? Revalina berkata dengan keras kepada Aditya saat ini. Suara Revalina sangat bagus, seperti di sekolah menengah, sangat menawan. Hati Aditya sedikit kacau ketika dia mengingat hidupnya di sekolah menengah. Itu bisa digambarkan sebagai mengerikan. Dia diejek dan dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya, karena dia terlalu miskin. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang paling tidak suka berteman di kelas. Mengikuti celah pintu yang terbuka, Aditya melirik ke kamar pribadi. Ada sekitar 10 teman sekelas pria dan wanita. Beberapa di antaranya masih akrab, dan dapat mengingat nama mereka secara sekilas. Tidak Revalina. Aku ingin kembali makan malam. Aditya tersenyum ringan pada Revalina. Makanan itu masih di rak. Jika kamu tidak masuk dan mengambilnya, siapa yang akan merindukanmu? Revalina kesal, menatap Aditya dengan kosong, dan kemudian kembali ke kamar pribadi bersama Axel, tergantung di pundaknya. Jangan seperti ini, Revalina. Tidak mudah bertemu dengan teman sekelas lama. Bagaimana bisa kamu tidak masuk? Axel berpura-pura menjadi orang baik, dan tersenyum, dan mempersilahkan Aditya masuk. Aditya benar-benar tidak ingin masuk. Reuni kelas saat ini tidak lebih dari pamer dan membuat janji. Sangat sedikit yang benar-benar mengingat persahabatan antara teman sekelas. Pada saat ini, seorang wanita jangkung dan cantik berdiri di kamar pribadi dan melambai pada Aditya. Apakah itu Aditya? Masuklah. Aditya melirik wanita itu dan mengenalinya. Saat itu dia di sekolah monitor, Felicia. Bagi Felicia, kesan Aditya masih sangat bagus. Ketika dia di sekolah, teman sekelas lainnya menolaknya. Tetapi Felicia selalu membantunya, dan tidak pernah memandang rendah dia karena keluarganya miskin. Felicia, kamu juga di sini. Aditya menunjukkan senyum tipis dan berjalan mendekat. Hehe, sepertinya Felicia memiliki banyak kehormatan. Axel dan aku membujuk dia masuk, kata Revalina kepada orang banyak. Tapi semua orang bisa mendengar bahwa kata-kata Revalina terasa asam. Beberapa teman sekelas yang hadir melihat bahwa itu adalah Aditya. Bahkan tidak seorang pun berdiri untuk menyapa. Tetapi ada sedikit cibiran di wajah mereka. Aditya tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat seperti apa mereka saat ini. Teman-teman sekelas ini masih menatapnya dengan kacamata berwarna seperti yang mereka lakukan di sekolah. Tapi itu tidak masalah. Aditya tidak peduli. Aditya, aku punya kursi kosong. Duduk di sini. Felicia mengedipkan mata besarnya yang indah dan dengan tulus mengundang Aditya untuk duduk di sebelahnya. Aditya mengangguk dan duduk di sebelah Felicia. Oh, kenapa ada bau aneh? Pada saat ini, gadis di seberang Aditya berbicara, dan mengipasi dengan tangannya. Gracia, bersabarlah sebentar. Aditya mungkin tidak punya persiapan, jadi dia belum mandi selama beberapa hari. Revalina terkikik dan bercanda. Ketika dia mengatakan ini, semua orang yang hadir tertawa kecuali Felicia. Aditya melirik Gracia di sebelahnya, dan hatinya benar-benar terdiam. Meskipun dia memakai pakaian yang sangat biasa, kebersihan pribadinya selalu sangat baik. Dia mandi setiap hari. Bagaimana dia bisa bau? Faktanya, Gracia hanya tidak suka duduk di sebelah Aditya.
Jadi dia memindahkan kursi ke satu sisi dan menjauhkan diri dari Aditya. Ketika beberapa pria melihat Gracia melakukan ini, mereka semua tersenyum. Main takut Aditya akan malu. Dan kemudian tersenyum manis dan berkata, "Aditya, kita belum bertemu selama bertahun-tahun. Ayo ini, minumlah." Felicia menuangkan segelas anggur untuk Aditya, lalu mengangkat gelasnya. Aditya tersenyum padanya. Cheer. Mereka berdua berdenting dan minum bir dalam satu tegukan. Para pria yang hadir sedikit tidak nyaman. Felicia dan Revalina adalah yang paling cantik di sini. Revalina sudah memiliki pasangan. Tetapi Felicia masih lajang. Jadi mereka semua punya ide untuk mendapatkan perhatian Felicia. Melihat Felicia memuji Aditya seperti ini, orang-orang ini kesal. Pada saat ini, seorang anak laki-laki bertanya kepada Aditya sambil tersenyum, "Aditya, kamu bekerja di mana sekarang?" "Saya tidak punya pekerjaan sekarang." Aditya mengatakan yang sebenarnya. Segera, orang-orang yang hadir menghela nafas. Terutama Axel itu, memandang Aditya dan berkata sambil tersenyum. Tidak heran dia berpakaian seperti pelayan. Jadi dia gelandangan yang menganggur. "Axel, jangan katakan itu kepada orang lain. Saya pikir pakaiannya cukup individual," kata Revalina sambil tersenyum. "Aditya, kamu tidak bisa terus seperti ini. Keluargamu miskin dan kamu tidak bisa pergi bekerja. Kamu terlalu tidak termotivasi. Saya pernah melihat orang mati kelaparan ketika saya pergi bekerja." Dua anak laki-laki itu berdiskusi dengan aneh. Gracia tertawa ketika dia mendengar ini. Dan dengan sengaja mengangkat suaranya. "Kamu masih tidak tahu apa-apa. Saya mendengar bahwa Aditya sudah menikah. Dan istrinya adalah manajer sebuah perusahaan kecil. Jadi dia harus dapat mendukungnya." Menikah. Bukankah kamu dinafkahi oleh istrimu? Aditya, benarkah kamu benar-benar dinafkahi oleh istrimu? Semua orang bergumam. 8 lidah. Bahkan lebih menghina Aditya. Aditya menyesal datang. Reuni kelas macam apa ini? Ini jelas merupakan pertemuan uji coba publik. Melihat Aditya tidak membantah, Axel tahu itu benar. "Haha, aku bilang Revalina, teman sekelasmu sangat baik, bergantung pada wanita untuk makan. Dan kamu sangat mengagumi mereka." Saat dia berbicara, Axel mengepalkan tinjunya ke Aditya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. "Jika dia memiliki keluarga superior sepertimu, dia tidak akan menjadi raja nasi lunak." Revalina melingkarkan lengannya di lengan Axel, mengagumi pacarnya. Ketika Axel mendengar Revalina menyebutkan latar belakang keluarganya, dia sangat bangga. Ayahnya, kontraktor itu berpenghasilan beberapa juta setahun. Keluarga seperti itu memang sangat menguntungkan. Mari kita berhenti membicarakan topik ini. Oke. Felicia tidak bisa mendengarkan lagi. Dan berdiri dan berkata dengan keras. Axel tertegun untuk beberapa saat. Tetapi dia dengan cepat kembali ke keadaan cekikikannya. "Felicia, saya pikir topik ini bagus. Apakah Anda melihat betapa bahagianya semua orang?" Semua orang tertawa ketika mereka mendengarnya. Seperti yang dikatakan Axel. Dengan cara itu, menertawakan Aditya membuat mereka sangat bahagia. "Bangun kegembiraanmu di atas penderitaan Aditya." Felicia bertanya kepada Axel dengan marah. Ketika Aditya melihat Felicia membela diri seperti ini, dia tidak bisa tidak memikirkan hari-hari sekolah menengah ketika dia diintimidasi. Bahkan lebih parah, Felicia pernah menghentikan teman-teman sekelas yang menggertaknya. Ketika Revalina melihat Felicia seperti ini, dia langsung menjadi tidak senang. Menatap Revalina dan berkata, "Felicia, apa yang kamu lakukan? Hanya karena badut seperti itu? Apakah kamu marah dengan pacarku? Ada apa?" Ya, apa yang dikatakan Axel tidak salah. Banyak orang setuju dengan kata-kata Axel. Dan menghina Aditya. Lihat. Axel sangat bangga. Berdiri menggelengkan kepalanya. Dan datang ke Aditya. "Aditya, jangan diyakinkan. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak bereinkarnasi? Untuk bereinkarnasi menjadi keluarga miskin? Haha, bekerja keraslah di kehidupanmu selanjutnya. Dan jangan panggil pacarku di masa depan. Apakah Revalina juga seseorang sepertimu bisa dipanggil?" Aditya memandang Axel dan benar-benar terdiam.
Awalnya, dia tidak bermaksud untuk mengenal orang-orang ini secara umum. Tetapi Axel ini masih menendang hidungnya. Axel, jadi kamu pandai bereinkarnasi. Dan keluargamu kaya. Aditya tersenyum ringan dan bertanya pada Axel. Axel memelototi Aditya dengan marah. Berpikir bahwa anak ini bisa melakukannya. Dia bahkan tidak bisa menertawakannya jika dia mengejeknya seperti itu. Gracia mencibir ke samping dan berkata, inilah yang membuatmu bertanya. Apakah kamu tahu berapa banyak yang dimiliki keluarga Axel? Jika dia katakan dan menakutimu sampai mati, apakah keluargamu punya uang? Kata Gracia. Aditya tersenyum. Gracia juga bersemangat, memandang Axel dengan iri, dan berkata, keluarga Axel memiliki setidaknya puluhan juta. Ayahnya adalah seorang kontraktor, dan dia menghasilkan beberapa puluh juta setahun. Ya, hei, sayang sekali aku tidak berharap untuk kehidupan yang baik. Kata Gracia, menggelengkan kepalanya mengasihani diri sendiri. Ini sangat kuat. Aditya tampak terkejut. Wajah Revalina penuh kebanggaan. Lalu berdiri, memandang Aditya dan menambahkan, pernahkah Anda mendengar tentang proyek Taman Air? Ini adalah proyek besar dengan investasi 1 miliar. Ayah Axel memiliki paket kecil di sana. Untuk beberapa proyek. Tahukah Anda berapa banyak yang bisa Anda peroleh dari proyek kecil ini? Sebelum Revalina selesai, Axel mengambil alih kata-kata. Hehe, Revalina, jangan katakan padanya, dan menakut-nakuti dia lagi. Ya, bersambung.